Shalom, Renungan Harian Jumat 16 September 2022 dengan judul Doa Daniel. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel pasal 9 ayat yang ke-18. Dengan bacaan harian, Daniel pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Berapa banyak kita sudah berdoa bagi lingkungan sekitar kita, bagi negara, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT dan RW, juga bagi tetangga-tetangga di sekitar rumah kita? Atau berapa banyak kita sudah berdoa bagi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja? Mengapa kita harus berdoa bagi mereka? Apa yang kita doakan? Kita harus berdoa bagi mereka karena kita hidup di tengah-tengah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi bagian dari komunitas tersebut. Kita memiliki peranan dalam lingkungan di sekitar kita. Kita pun harus tetap berdoa agar lingkungan kita tetap sejahtera, karena kesejahteraan lingkungan kita juga adalah kesejahteraan kita. Di sisi lain, kita juga harus berdoa agar kita sebagai orang-orang percaya dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita, karena kita adalah garam dan terang dunia yang harus memberikan pengaruh positif dan menerangi lingkungan sekitar kita, agar mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Daniel sebagai salah seorang buangan yang ikut ditawan ke Babel dari kerajaan Yehuda memiliki doa yang luar biasa terhadap Yerusalem. Ia terbiasa berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Memang kebanyakan orang Yehuda yang ditawan ke Babel memiliki kerinduan yang amat dalam kepada Yerusalem, karena Yerusalem merupakan kota kudus, tempat Allah Israel bersemayam di bait Allah. Namun, ketika bangsa Yehuda tidak taat kepada Allah, maka Allah pun tidak menyayangkan Yerusalem dan bait Allah dihancurkan. Daniel pun sadar bahwa bencana yang dialami bangsanya adalah karena dosa serta kesalahan mereka, serta seluruh nenek moyang mereka. Walaupun Daniel di Babel telah memiliki posisi yang cukup tinggi, bahkan menjadi penguasa dan kepala semua orang bijaksana pada pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Bahkan pernah menjadi orang ketiga di zaman Belshazzar, Raja Babel selanjutnya, serta menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi di zaman Darius, Raja Persia. Tetapi Daniel tidak ingin menjadi warga negara Babel maupun Persia. Bagi Daniel dan juga orang-orang Yehuda lainnya, Yerusalem tetap menjadi tanah air mereka, kota yang mereka rindukan dan disebut dalam doa-doa mereka. Bahkan terdapat satu kitab khusus dalam Alkitab, yaitu Kitab Ratapan, yang berisi ratapan serta doa-doa bangsa Yehuda di dalam pembuangan mereka. Doa Daniel atas Yerusalem ini adalah memohon belas kasihan Tuhan agar murka dan amarah Tuhan dilalukan dari antara mereka, serta meminta Tuhan memulihkan kota Yerusalem serta bangsa mereka. Ada hal yang menarik dalam doa Daniel tersebut, yaitu Daniel sadar jika doa-doa tersebut dijawab sekalipun, bahkan karena segala jasa-jasa Daniel dan orang-orang sebangsanya, tetapi semua karena anugerah Tuhan semata. Daniel sadar bahwa dosa bangsanya sudah terlalu banyak, sehingga jika Tuhan mau memulihkan Yerusalem dan bangsa Yehuda, maka semua itu hanya karena kasih Tuhan kepada bangsa Yehuda. Daniel menyatakan dalam doanya bahwa nama Tuhan ada di atas kota Yerusalem dan bangsa Yehuda, sehingga Daniel meminta Tuhan untuk segera memulihkan Yerusalem. Daniel bukan tipe orang yang pasrah dan pasif, tetapi ia tetap tekun berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan Yerusalem. Memang pada akhirnya Tuhan pun mengembalikan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, dan akhirnya bait Allah pun dibangun kembali. Saya yakin bahwa selain karena kehendak Tuhan sendiri, kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem adalah juga karena doa-doa yang dipanjatkan Daniel
dan orang-orang Yehuda lainnya. Tuhan tentu mendengar doa kita yang sungguh-sungguh berasal dari hati. Ketika bangsa Yehuda dibuang, mereka tidak meminta hal lain kecuali kembali ke Yerusalem dan tanah perjanjian. Tuhan mengajar bangsa Yehuda sehingga mereka pun sadar akan segala dosa-dosa mereka dan merendahkan diri, memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan pun akhirnya menjawab doa-doa mereka. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita perlu belajar dari doa Daniel ini. Bukan kata-katanya yang harus kita tiru secara persis, tetapi esensi doa tersebut. Meminta kasih dan pengampunan Tuhan, serta meminta Tuhan memulihkan kita. Ketika dalam doa kita, permintaan kita didasarkan agar nama Tuhan dimuliakan. Saya yakin ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam doa kita, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan, saya rasa tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak menjawab doa-doa kita. Walaupun mungkin kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Bahan refleksi untuk kita. Sudahkah kita memiliki kedisiplinan dalam berdoa? Apa saja yang kita panjatkan dalam doa kita? Sudahkah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Power statement. Berdoa adalah nafas rohani setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berilah kepada kami hati yang selalu rindu untuk berseru dan berdoa kepadamu. Karena kami sadar segala sesuatu dalam hidup kami berasal daripadamu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam setiap jawaban doa kami. Amin.